Hai semuanya, hidup ini penuh warna, dan di antara semua warna itu, ada satu yang seringkali kita hindari, yaitu konflik. Seolah-olah kata bertengkar itu sendiri sudah membawa beban negatif, sebuah gambaran tentang teriakan, muka merah, atau bahkan air mata. Padahal, bertengkar itu adalah bagian alami dari interaksi manusia. Mustahil kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain tanpa pernah sedikit pun berbeda pendapat. Apalagi kalau orang itu adalah pasangan, keluarga, teman dekat, atau rekan kerja yang sering kita jumpai. Jadi, daripada terus-terusan menganggap pertengkaran sebagai sesuatu yang harus dihindari atau bahkan ditakuti, bagaimana kalau kita mulai melihatnya sebagai sebuah seni? Seni bertengkar dengan elegan, sebuah cara untuk mengutarakan perbedaan tanpa merusak hubungan, bahkan mungkin malah memperkuatnya. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu, apa itu bertengkar? Ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan ajang adu argumen sampai salah satu menyerah. Bertengkar yang elegan itu lebih tentang komunikasi, tentang bagaimana dua kepala yang punya pemikiran berbeda bisa duduk bareng atau setidaknya saling berhadapan dan mencari titik temu. Ini tentang bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan dan pikiran kita tanpa harus menyerang pribadi orang lain. Bayangkan seperti dua musisi yang sedang berimprovisasi. Ada kalanya mereka punya melodi sendiri-sendiri, tapi tujuannya tetap sama, menciptakan harmoni. Begitu juga dengan pertengkaran yang elegan. Tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, untuk menemukan solusi, atau setidaknya untuk saling menghargai perbedaan. Kunci utama dalam seni bertengkar ini adalah kesadaran diri. Sebelum kita membuka mulut untuk melancarkan argumen, penting banget untuk tahu apa yang sebenarnya kita rasakan dan inginkan. Seringkali, kemarahan atau kekesalan itu hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, mungkin ada rasa kecewa, takut, tidak dihargai, atau bahkan lelah. Kalau kita sendiri tidak paham akar masalahnya, bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan jelas kepada orang lain? Coba luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Tarik napas dalam-dalam dan tanya pada diri sendiri, apa yang membuatku merasa seperti ini? Apa yang ingin aku capai dari obrolan ini? Dengan begitu, kita tidak akan ngelantur atau menyerang secara membabi buta, tapi bisa fokus pada inti permasalahan. Setelah kita paham apa yang ada di dalam diri kita, langkah selanjutnya adalah memilih waktu dan tempat yang tepat. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa. Mau ngomongin masalah serius tapi di tengah keramaian, di depan anak-anak, atau saat salah satu pihak sedang buru-buru. Jelas, itu bukan resep sukses. Cari momen di mana kalian berdua bisa fokus, tenang, dan tidak terganggu. Bisa di rumah setelah anak-anak tidur, saat sedang berdua di mobil, atau bahkan di tempat yang netral seperti kafe. Intinya, ciptakan suasana yang mendukung komunikasi, bukan malah menambah ketegangan. Jangan sampai masalah jadi makin runyam karena salah pilih waktu atau tempat. Lalu tibalah saatnya untuk menggunakan kata-kata dengan bijak. Ini inti dari keeleganan itu sendiri. Hindari penggunaan kata-kata yang bersifat menyerang, menyalahkan, atau menghakimi. Jauhi kata-kata seperti kamu selalu, kamu tidak pernah, atau kamu itu memang. Ini adalah racun dalam setiap perdebatan. Ganti dengan penggunaan aku statement, yaitu kalimat yang fokus pada perasaan dan perspektif kita sendiri. Contohnya, daripada bilang, kamu kok cuek banget sih? Lebih baik bilang, aku merasa tidak diperhatikan ketika kamu sibuk dengan ponselmu saat kita sedang berbicara. Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama menyerang orangnya, sedangkan kalimat kedua menjelaskan dampak perilakunya pada diri kita. Ini jauh lebih mudah diterima dan tidak membuat lawan bicara merasa diserang secara pribadi. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan dengan aktif. Bertengkar itu bukan hanya soal bicara, tapi juga soal mendengar. Berikan kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan sudut pandangnya tanpa memotong atau langsung menyangkal. Tatap matanya jika memungkinkan dan nyaman. Anggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Dan jangan ragu untuk bertanya klarifikasi jika ada yang kurang jelas. Misalnya, jadi maksudmu begitu? Atau, bisa tolong jelaskan lagi bagian itu? Seringkali, kesalahpahaman itu muncul karena kita tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, tapi sibuk menyiapkan balasan di kepala kita sendiri. Mendengarkan dengan aktif menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka, meskipun kita mungkin tidak setuju.
Mengendalikan emosi adalah poin yang tidak kalah pentingnya. Saat emosi memuncak, rasanya sulit sekali untuk berpikir jernih. Nafas memburu, jantung berdegup kencang, dan kata-kata kasar bisa meluncur begitu saja tanpa disadari. Kalau merasa sudah di titik ini, jangan paksakan terus berdiskusi. Minta jeda. Katakan, aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Atau, aku merasa emosiku sudah tidak terkontrol. Bisakah kita istirahat dulu 10 menit? Menarik diri sebentar untuk menenangkan diri itu bukan tanda kalah, tapi justru tanda kedewasaan. Ini menunjukkan bahwa kita memprioritaskan penyelesaian masalah yang konstruktif daripada hanya sekedar meluapkan emosi. Dalam proses bertengkar yang elegan, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Ingat, kita sedang bertengkar dengan isu, bukan dengan pribadi orang tersebut. Jangan pernah membawa-bawa masa lalu, apalagi kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu dan tidak relevan dengan masalah saat ini. Ini namanya histori. Misalnya, jika kalian sedang membahas masalah keuangan, jangan tiba-tiba mengungkit-ungkit kesalahan pasangan di masa lalu saat memilih baju atau sepatu. Itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah keuangan, malah akan memperkeruh suasana dan membuat pertengkaran melebar kemana-mana. Tetaplah pada topik utama yang sedang dibahas. Tak kalah pentingnya adalah kesediaan untuk berkompromi. Pertengkaran yang elegan jarang berakhir dengan salah satu pihak 100% menang dan yang lain 100% kalah. Seringkali hasilnya adalah jalan tengah, di mana kedua belah pihak sedikit mengalah demi kepentingan bersama. Ini menunjukkan kematangan dan fleksibilitas. Tidak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita harus bersedia melihat dari sudut pandang orang lain dan mengakui bahwa ada validitas dalam pendapat mereka, meskipun berbeda dengan kita. Kompromi itu bukan kekalahan, tapi kemenangan bagi hubungan itu sendiri. Terakhir, setelah pertengkaran usai, berikan penutupan yang baik. Jangan biarkan masalah mengambang begitu saja tanpa kejelasan. Setelah menemukan solusi atau setidaknya mencapai pemahaman, penting untuk saling memaafkan jika memang ada kata-kata atau tindakan yang menyakitkan, dan menegaskan kembali komitmen untuk memperbaiki atau melanjutkan hubungan. Bisa dengan pelukan, jabat tangan, atau sekedar kata-kata seperti "terima kasih sudah mau bicara" atau "aku senang kita bisa menyelesaikan ini". Ini membantu membersihkan sisa-sisa ketegangan dan membangun kembali keintiman yang mungkin sempat terkikis. Pertengkaran yang elegan itu adalah yang meninggalkan kita dengan perasaan lega dan hubungan yang lebih kuat, bukan malah menyimpan dendam atau sakit hati. Pada akhirnya, seni bertengkar dengan elegan ini adalah tentang rasa hormat. Hormat pada diri sendiri, pada perasaan kita, dan pada keinginan kita untuk didengar. Dan yang terpenting, hormat pada orang lain, pada hak mereka untuk punya pendapat, pada perasaan mereka, dan pada hubungan yang sedang kita bangun. Konflik itu tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang akan menentukan apakah konflik itu akan merusak atau justru memperkaya hidup kita. Dengan mempraktikkan seni ini, kita tidak hanya belajar bagaimana cara bertengkar yang benar, tapi juga bagaimana cara menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih pengertian, dan pada akhirnya, lebih bahagia dalam setiap interaksi. Jadi jangan takut bertengkar, belajarlah untuk bertengkar dengan elegan.